Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita belajar tentang simbol panjang. Ini adalah simbol panjang. Ada alif, sebelumnya baris di atas. Untuk waw mati, ada waw mati sebelumnya baris depan, dan ada ya mati sebelumnya berbaris di bawah. Dan untuk kita ketahui, tidak selamanya simbol panjang yang ada di depan kita ini tidak selamanya dibaca panjang. Ada kalanya pada waktu-waktu tertentu simbol panjang ini akhirnya menjadi pendek. Ada penyebabnya. Jadi itulah yang akan kita bahas pada video ini. Jadi yang pertama kita akan lihat dulu yang mana dibaca panjang, dan setelah itu kita akan lihat kapan simbol panjang ini akhirnya menjadi pendek. Dan sekarang kita mulai dari alif dulu. Ada alif sebelumnya baris di atas. Ini dalam surah An-Nisa ayat 1 ini. Nah ini panjang alif. Ada alif sebelumnya baris di atas. Ini jelas dibaca panjang. Ini dibaca panjang karena ada alif sebelumnya baris di atas. Panjangnya 2 harakat. Kita baca. Ya ayyuhan nas. Ayyuhan nas. Ini dibaca panjang karena ada alif sebelumnya baris di atas. Dan seterusnya ini dalam surah An-Nisa ayat 1 ini. Ma ini pun dibaca panjang karena ada alif sebelumnya baris di atas. Panjang 2 harakat. Kita baca. Wa batha minhuma. Ini contoh untuk alif. Sekarang kita masuk untuk contoh waw mati. Ada waw mati sebelumnya baris depan. Yang pertama ini dalam surah An-Nisa ayat 2 ini. Hu ini dibaca panjang karena ada waw mati sebelumnya baris depan. Jadi hu ini dibaca panjang 2 harakat. Kita baca. Kana huban kabira. Kana huban. Hu ini dibaca panjang karena ada waw mati sebelumnya baris depan. Contoh yang kedua ini dalam surah An-Nisa ayat 5 ini. Ku ini dibaca panjang karena ada waw mati sebelumnya baris depan. Kita baca. Qiyaman warzuquhum. Ku dibaca panjang karena ada waw mati sebelumnya baris depan. Sama-sama dibaca 2 harakat. Dan yang ketiga ada ya mati sebelumnya baris di bawah. Ini dalam surah An-Nisa ayat 6 ini. Ti ini dibaca panjang karena ada ya mati sebelumnya baris di bawah. Kita baca. Wa man kana faqira. Karena ada ya mati sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah. Contoh yang kedua ini dalam surah An-Nisa ayat 8 ini. Jadi di sini ada ki. Ki ini dibaca panjang karena ada ya mati sebelumnya baris di bawah. Kita baca. Wal masakinu farzuquhum. Wal masakinu. Ki
Ki ini dibaca panjang karena ada ya mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah. Dibaca panjang 2 harakat. Nah, sekarang kita akan masuk kapan alif waw ya ini dibaca pendek. Oke. Tadi semua dibaca panjang. Sekarang kita akan masuk kapan alif waw ya ini dibaca pendek. Yaitunya pertama ketika bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Oke. Ketika panjang alif, waw dan ya bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Dan yang kedua, ketika bertemu dengan huruf sukun atau mati. Nah, ketika dua keadaan ini dibaca pendek. Pertama kita lihat contohnya untuk alif. Kita letakkan di atasnya. Jika bertemu dengan huruf yang bertasydid dan berbaris sukun. Sekarang untuk alif dulu, ini dalam surah An-Nisa ayat 1 ini. Ini ha-nya. Ha ini asalnya panjang karena ada alif sebelumnya baris di atas. Tapi akhirnya ha ini dibaca pendek karena bersambung dengan huruf yang ada tasydid. Oke. Ha ini akhirnya dibaca pendek karena bersambung dengan huruf yang ada tasydid. Nah, kita baca Ya ayyuhan nas. Nah, ha ini dibaca pendek. Tadi kita lamakan karena ada dengung. Nun tasydid itu dengung. Tapi ha ini dibaca pendek karena bersambung dengan huruf yang ada tasydid. Ya ayyuhan nas. Contoh yang kedua ini dalam surah An-Nisa ayat 13 ini. Ha ini asalnya panjang alif. Ada alif sebelumnya baris di atas. Tapi akhirnya dibaca pendek karena bertemu dengan huruf yang berbaris sukun. Bertemu dengan huruf yang mati. Maka ha ini akhirnya dibaca pendek. Kita baca Min tahtihal anhar. Tahtihal. Ha ini akhirnya dibaca pendek karena bertemu dengan huruf mati. Ini untuk alif. Kita masuk untuk waw mati. Ini dalam surah An-Nisa 5 ini. Tu ini asalnya panjang karena ada waw mati sebelumnya berdepan. Tapi akhirnya tu ini dibaca pendek karena bersambung dengan huruf yang ada tasydid. Maka tu ini kita baca pendek. Contoh wala tu'tus sufaha. Tu'tus sufaha. Tu ini dibaca pendek karena bersambung dengan huruf yang ada tasydid. Contoh yang kedua ini dalam surah An-Nisa ayat 2 ini. Tu ini asalnya dibaca panjang karena ada waw mati sebelumnya baris depan. Nah, ini ya, waw mati sebelumnya baris depan. Tapi akhirnya tu ini dibaca pendek karena bersambung dengan huruf mati. Nah, ini lam mati. Kita baca wa atul yatama. Wa atul yatama. Tu ini akhirnya dibaca pendek karena bersambung dengan huruf yang mati. Ini untuk waw. Sekarang kita masuk untuk ya. Ini dalam surah An-Nisa ayat 12 ini. Fi ini asalnya panjang karena ada ya mati sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah. Tapi akhirnya fi ini dibaca pendek karena bersambung dengan huruf yang ada tasydid. Nah, kita baca fithulus. Fithulus. Fi ini dibaca pendek karena bersambung dengan huruf yang ada tasydid. Contoh yang kedua ini dalam surah An-Nisa ayat 3 ini. Nah, sama dengan tadi, fi ini asalnya dibaca panjang karena ada ya mati sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah.
Tapi akhirnya fi ini dibaca pendek karena bersambung dengan huruf mati. Kita baca fil yatama, fil yatama. Fi ini dibaca pendek karena bersambung dengan huruf mati. Jadi kesimpulannya adalah panjang alif, waw, dan ya tidak selamanya dibaca panjang. Ada pada keadaan tertentu dibaca pendek ketika bertemu dengan huruf yang ada tasydid atau ketika bertemu dengan huruf sukun atau mati. Jadi itu saja, semoga kita bisa pahami. Kalau ada saran, pertanyaan boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.